Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rizky Pangestu, Khairun Maulana Ibrahim, dan Irfi Windari akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan mempelajari, manfaat, dan ruang lingkup filsafat dan ilmu pendidikan. Yuk, kita simak penjelasannya. Selanjutnya, sini bahas apa sih kita hari ini? Ya, yang pasti kalian udah pada tahu kan? Karena filenya sudah kami kirim ke kalian. Itu kita bahas pengertian dari filsafat dan ilmu pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih tujuan mempelajari filsafat dan ilmu pendidikan? Kemudian manfaatnya apa sih kalau kita mempelajari dalam filsafat dan ilmu pendidikan? Kemudian bahasan terakhir hari ini adalah apa saja ruang lingkup yang membahas tentang filsafat dan ilmu pendidikan. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman di sini insya Allah sudah banyak yang membaca dari makalah yang kami berikan. Pengertian filsafat secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, cinta, dan sophia berarti kebajikan, kebaikan, atau kebenaran. Orang Arab memindahkan kata filosofia dari bahasa Yunani ke bahasa Arab menjadi falsafah dengan pola fa'lala, fa'lalah, dan fi'lal. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Imam Barnadib, filsafat berperan sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh berarti suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Sedangkan sistematis yaitu filsafat yang menggunakan cara berpikir sadar, teliti, dan teratur sesuai hukum-hukum yang ada. Menurut Jujun S. Sumantri, berpikir secara filsafat merupakan cara berpikir radikal, sistematis, menyeluruh, dan mendasar untuk sesuatu permasalahan yang mendalam. Kemudian ada menurut Aristoteles, filsafat adalah upaya untuk mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab yang ada. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah kehidupan yang timbul dan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara mendalam. Tujuannya agar ditemukan jalan keluar yang lebih baik. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Dictionary of Education, pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya di masyarakat di mana dia hidup. Menurut Crow and Crow, pendidikan adalah proses yang berisi macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat
dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak-anak. Menurut KBBI edisi 5, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengajaran, pelatihan, pengarahan, dan bimbingan untuk menjadikan manusia lebih dewasa dalam menjalankan kehidupannya. Proses ini dilakukan oleh orang dewasa kepada generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pengertian filsafat dan ilmu pendidikan. Jika dilihat dari fungsinya secara praktis, filsafat merupakan sarana bagi manusia untuk memecahkan berbagai problematika kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan persoalan pendidikan, dapat kita simpulkan bahwa filsafat merupakan pedoman dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Filsafat dan ilmu pendidikan berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Dengan cara yang sama, filsafat umum mengkoordinasikan temuan-temuan dari berbagai cabang ilmu, sedangkan filsafat dan ilmu pendidikan menafsirkan temuan-temuan untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Pengertian filsafat dan ilmu pendidikan menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Hasan Langgulung, filsafat dan ilmu pendidikan adalah sejumlah prinsip, kepercayaan, dan konsep yang berkaitan erat dengan praktek pendidikan, yang mana berfungsi sebagai teladan dan pembimbing bagi usaha pendidikan dan proses pendidikan dengan seluruh aspek-aspeknya. Kemudian menurut Al-Syaibani, filsafat dan ilmu pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat dan ilmu pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Nah, sama seperti filsafat pada umumnya, filsafat dan ilmu pendidikan memiliki 3 sifat, yaitu spekulatif, preskriptif, dan analitik. Sifat yang pertama ada spekulatif. Artinya, filsafat dan ilmu pendidikan menginterpretasikan berbagai data dari penelitian pendidikan dan juga penelitian ilmu-ilmu perilaku. Selanjutnya, filsafat dan ilmu pendidikan bersifat preskriptif. Maksudnya adalah filsafat dan ilmu pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya dan merumuskan cara-cara yang umum yang harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Sifat yang terakhir ada analitik. Artinya, filsafat dan ilmu pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran. Tujuan dari filsafat dan ilmu pendidikan adalah menemukan makna dasar pendidikan itu sendiri dan menemukan hakikat dari keberadaan tentang pendidikan. Siapapun yang mempelajari filsafat dan ilmu pendidikan pasti punya tujuan tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dapat memecahkan problematika pendidikan yang ada, dapat memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita pendidikan, memperoleh kebenaran yang mendasar, dapat memperluas wawasan dalam meninjau pendidikan dan problematikanya secara kritis, serta memenuhi tuntunan intelektual dan akademik. Karena filsafat meletakkan dasar berpikir logis, sistematis, kritis, dan teratur. Filsafat dan ilmu pendidikan mempunyai peran untuk terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat dan ilmu pendidikan memiliki manfaat sebagai berikut. Memperkuat landasan pendidikan, memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupan, memberikan pandangan yang luas, melatih kemampuan berpikir kritis, serta memberikan dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat dan ilmu pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Said, ruang lingkup filsafat dan ilmu pendidikan terbagi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, ruang lingkup filsafat dan ilmu pendidikan adalah permasalahan kehidupan manusia dan alam semesta yang berkenaan dengan pendidikan. Sedangkan ruang lingkup khususnya adalah sebagai berikut. Merumuskan secara tegas hakikat dari pendidikan, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, agama, dan kebudayaan, merumuskan hubungan antara filsafat dan teori pendidikan, merumuskan hubungan antara negara dan politik pendidikan, serta merumuskan sistem nilai norma pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Alif Nurhayati Sutrisno, ruang lingkup filsafat dan ilmu pendidikan adalah sebagai berikut. Hakikat para pendidik, hakikat para siswa, perbuatan mendidik, hakikat tujuan pendidikan, hakikat materi pendidikan, hakikat evaluasi pendidikan, metode dan strategi pendidikan, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, dan hakikat hasil pendidikan. Demikian penjelasan kami mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup filsafat dan ilmu pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih.